konsekuensi daripada pengorbanan dan penyembelihan kambing, sapi dan unta, sungguh Allah tidak mengharapkan darah ataupun dagingnya. Yang Allah harapkan adalah ketakwaan dan iman dalam diri kita. Sehingga itulah begitu pentingnya iman, begitu pentingnya takwa, sampai Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita hidup, bahkan kita nanti mati, kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan bertakwa. Takwa itulah yang Allah nilai dari apa yang kita korbankan. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Aspek daripada Idul Adha ada 3. Yang pertama bisa dilihat dari aspek sejarah, yang kedua bisa dilihat dari aspek ibadah, dan yang ketiga bisa dilihat dari aspek hikmah. Yang pertama dari aspek sejarah, Idul Adha atau Hari Raya Kurban dimaknai sebagai pengorbanan paripurna dan maha sempurna dari seorang Nabi dan Rasul, Ibrahim alaihissalam. Begitu cintanya Ibrahim kepada Ismail, begitu taatnya Ismail kepada sang ayah, tetapi kecintaan mereka kepada diri mereka dan anak mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ringan berat dijalankan perintah Allah untuk menyembelih putra satu-satunya kesayangan buah hati yang ditunggu bertahun-tahun lamanya. Tetapi cinta dari seorang Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebelum pedang menebas leher anak dan putra tersayang, Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengganti Ismail dengan domba dari surga. Inilah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala, juga pelajaran bagi kita bahwasanya Allah tidak akan pernah mencoba kita, tidak akan pernah menguji kita kecuali dari batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pelajaran yang kedua dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, bahwasanya setiap ibadah pasti ada tantangannya. Karena kenapa? Saat perjalanan ingin menyembelih Ismail, datanglah syaitan untuk menggoda. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Melempar setan tersebut. Tidak hanya 1 kali, bahkan 3 kali setan menggoda. Dan syariat ini kemudian Allah perintahkan kepada setiap manusia yang menjalankan ibadah haji, untuk mereka setelah wukuf, mereka diwajibkan untuk melempar jumroh. Apa maksudnya dari ini? Lempar untuk apa, mengenang dan untuk mendokumentasikan serta untuk mengingatkan kita semua bahwasanya perlawanan manusia, orang yang beriman terhadap setan, adalah perlawanan yang abadi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Belajar dari sejarah pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, ternyata tidak hanya bisa diambil maknanya dari sang ayah dan sang anak. Ternyata di situ ada seorang bunda, seorang ibu yang juga membesarkan Ibrahim dengan kesalehan. Lihatlah saat Allah perintahkan Ismail dan bundanya Siti Hajar untuk ditinggalkan di sebuah padang Sahara, di mana tidak ada kehidupan di dalamnya, jangankan makanan ataupun buah-buahan, setetes air pun tidak ada. Oleh karena itu, tangisan sang anak menggerakkan kaki Siti Hajar untuk lari dari sofa ke Marwah, Marwah ke sofa, sofa ke Marwah. Apa yang terjadi? Setelah 7 kali, ternyata Allah memberikan air Zam-Zam bukan dari sofa atau bukan dari bukit Marwah, melainkan di dekat Ka'bah dari kaki seorang putra, yaitu Ismail namanya, yang kemudian nanti Allah angkat menjadi seorang nabi. Artinya apa? Siti Hajar mengajarkan kepada kita bagaimana setiap hal perlu usaha dan tidak ada yang instan. Tetapi kadang-kala dari usaha yang kita lakukan, ternyata Allah memberikan skenario lain, memberikan penghasilan yang lain, memberikan hasil yang berbeda dari apa yang kita cita-cita, tetapi pasti lebih baik dan lebih sempurna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allah perintahkan
memerintahkan kita untuk menyembelih kurban. Tertulis dan termaktub dalam surat Al-Kautsar yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syari'aka huwal abtar. Yang artinya, inna a'tainaka, sungguh kami telah memberikan ya Muhammad al-kautsar. Al-Kautsar ini maknanya nikmat yang sangat banyak, tetapi ada salah satu dari tafsir yang menjelaskan Al-Kautsar adalah telaga Kautsar. Telaga Kautsar adalah telaga di surga yang apabila orang manusia Allah pilih minum di situ, maka hilang rasa dahaga selama-lamanya. Artinya apa? Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah telah memberikan kita kenikmatan yang sangat besar. Nikmat apa itu? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi pengikut dan menjadi hamba dan Allah Subhanahu wa taala dan pengikut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashalli li rabbika wanhar. Atas nikmat itu maka Allah perintahkan kita untuk salat, wanhar, dan untuk berkorban, menyembelih kurban. Artinya apa? Salah satu cara bersyukur atas nikmat Allah adalah menjalankan ibadah sholat. Sholat adalah dimensi utama bagaimana seorang makhluk berdiskusi, seorang makhluk berbicara, dan Allah berkata kepadanya untuk menjalankan ibadah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, hikmah terakhir daripada Idul Adha, para jamaah sekalian, adalah bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita menerima dari apa yang Allah berikan kepada kita. Bisa dibayangkan, satu ekor sapi kalau dibeli sendiri harganya mahal, tetapi syariat Islam memudahkan kita, itu bisa dibagi-bagi. Sehingga hari ini kalau kita dengar ada 8 sapi, ini adalah hasil daripada kerjasama, hasil daripada bagaimana umat Islam bersatu untuk mewujudkan cita-cita dan menjalankan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hasil dari apa yang mereka kumpulkan bukan untuk mereka sendiri, bukan untuk dimakan oleh mereka yang kumpulkan, tetapi dibagi-bagi kepada anak, kepada saudara, bahkan kepada tetangga. Ini adalah esensi bahwasanya bersyukur adalah memberi, dan di saat kita memberi maka kita akan menerima. Dan andaikan pun kita tidak menerima, bisa jadi anak kita, saudara kita, ataupun tetangga kita. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan apa yang kami sampaikan menambah semangat kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Semoga di tahun yang akan datang semakin banyak kurban yang bisa kita berikan, dan semakin banyak kurban yang bisa kita sembelih, karena ini adalah esensi daripada Idul Adha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah